sahabat sehat, apa kabarnya nih? Senang sekali ya hari ini, saat ini kita bisa berjumpa lagi dan pastinya dalam diskusi yang luar biasa dan juga pastinya bersama narasumbernya yang luar biasa. Senang sekali saya Stefani Claudia yang akan bersama para sahabat sehat dalam diskusi saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang atas dukungannya terhadap podcast ini. Dan pastinya juga tidak ada habis-habisnya ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KSM Bedah Saraf atas antusiasnya pastinya dalam mendukung podcast kita. Semoga akan sering-sering ya dalam memberikan edukasi kepada kita semua. Nah, dalam diskusi kita hari ini ya, ini mungkin agak unik ya pastinya ya buat para sahabat sehat. Terus juga agak bertanya-tanya ya, ini tuh tentang apa ya? Nah, makanya kita akan pelajari saat ini, hari ini, dan pastinya bersama narasumbernya tuh yang luar biasa. Saya aja tuh excited banget loh untuk bertemu dengan narasumbernya hari ini, yaitu Dr. Yuris Bahtiar, PhD, spesialis bedah saraf konsultan. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah saraf. Halo Dr. Yuris, apa kabar dokter? Tadi luar biasanya kenapa ya? Iya dokter, luar biasa sekali dok, karena pas mau ketemu dokter Yuris tuh saya excited sekali dok gitu. Yang mungkin Lucu tadinya gitu sebelumnya ya? iya, Lucu. tapi takutnya kita jadi kebanyakan ngobrol yang selain tentang tema ini nih dok ya. Iya, iya. Apa kabar ya dokter? Baik. Dokter, Sangat baik. sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ya dok ya, Oke. mungkin dokter bukan hanya menyapa saya aja nih dok, bisa disapa para sahabat sehat. Halo sahabat Halo, sehat. sahabat sehat. Iya tuh antusias juga ya dokter Yuris ya dok. Dok, hari ini itu kita akan membahas mengenai cancer pain ya dok ya, tuh nyeri pada pasien kanker. Betul ya dok ya? Betul. Aneh ya, Iya dok. bedah saraf ngapain bahas-bahas cancer gitu ya? Iya dok, karena kemarin itu kan saya kan taunya kan akan bahasnya nyeri ya dok ya. Nyeri. Jadi saya sebenarnya udah siapin pertanyaan, aduh aku ada nyeri punggung nih, ada nyeri pinggang nih, udah siapin pertanyaan dok. Tapi ternyata kan bahasanya tuh nyeri Iya. pada pasien kanker dok. Jadi Dok. kalau kita bicara tentang bedah saraf yang berhubungan dengan subspesialis neurofungsional ya, Iya. itu bisa mencakup salah satunya adalah penanganan nyeri. Nyeri apapun itu ya dok Apapun ya. itu, termasuk Termasuk nyeri kanker. terhadap nyeri kanker yang membutuhkan tindakan-tindakan intervensi seperti itu. Jadi tidak harus bedah saraf, area bedah saraf semua, tidak harus nyeri punggung saja gitu ya. Iya. Tapi ada nyeri-nyeri lain yang harus kita lakukan penanganan terhadap itu. Oke. Iya, nyeri kanker. Kayaknya kalau mendengar kata kanker itu mungkin juga Bukan para kantong kering sahabat. ya kali ya. Iya, itu dok, salah satunya sih dok ya. Mungkin para sahabat sehat juga kayaknya mungkin agak serem ya dengarnya kanker, walaupun Betul. tetap lebih serem itu nyeri perasaan sih dok ya daripada nyeri kanker dok. Iya dok, sebenarnya yang simpelnya dulu deh dok, kalau nyeri itu apa dok? Jadi kalau Ingat secara proses di dalam tubuh itu, nyeri itu adalah warning sign. Warning sign. Nyeri itu warning sign karena tubuh ini merasakan ada sesuatu yang akan rusak. Oke. Jadi iya, contoh iya. nih, Nyerinya. contoh. Garuk-garuk tadinya enak, lama-lama jadi sakit, itu artinya ada kulit yang mulai rusak atau kulit yang terluka. Jadi kita harus hati-hati. Makanya bersyukur sebetulnya kita itu dikasih rasa nyeri, karena rasa nyeri itu sebetulnya warning sign supaya ada tubuh yang atau organ tertentu yang rusak itu bisa teridentifikasi oleh kita. Terus kemudian nyeri itu sebetulnya perasaan subjektif seseorang terhadap rangsangan nyeri. Rangsangan apapun bisa menyebabkan nyeri. Iya, Mau dingin juga bisa menyebabkan nyeri, mau Iya. panas juga bisa menyebabkan nyeri, karena itu akan juga bisa merusak tubuh yang terkena rangsangan itu, sehingga ini perasaan yang subjektif. Jadi bisa jadi nih nyeri yang saya rasakan beda dengan nyeri yang Mbak Audi yang rasakan. Karena bisa jadi orang yang ditempelin, maaf ya, kita bicara mau dipukul, kalau dipukul sama musuh rasa nyerinya bertahun-tahun tuh kadang-kadang. Iya. Tapi kalau dipukul sama kekasih sendiri beda lagi, minta dipukul lagi kan. Gak apa-apa.
pukul aku lagi gitu ya dok. Jadi Oke, memang oke. yang subjektif gitu. Nah sekarang kalau kita bahas tentang penyakit tentang nyeri, ya itulah kita berbicara tentang proses di mana tubuh itu ada warning terhadap kerusakan jaringan tertentu. Jadi nyeri itu masih warning ya dok ya? Bisa. Oke dok, iya. Lalu kenapa pasien ini kan kita kan membahasnya kan yang tadi ya tentang kanker ya. Tapi dok ya sebelumnya itu karena saya baru tahu ya kalau kita akan membahasnya itu nyeri pada kanker, saya jadinya tadi sebelum kita mulai itu cari-cari tahu dulu dok. Oh, gitu. Iya dan kebetulan rekan saya ada yang mengalami limfoma kan. Mengalami limfoma, jadi tanya-tanya, kamu nyeri enggak? Dan jadinya ya teman saya udah cerita-cerita dikit juga sih dok ya gitu. Tapi kalau saya ingin bertanya tuh dan untuk memberikan edukasi juga ya kepada sahabat sehat ya, kenapa kalau pasien kanker atau tumor itu bisa mengalami nyeri tersebut dokter? Ya, jadi pas ada suatu keganasan atau tumor yang tumbuh gitu ya. Tumor itu tumbuhnya bisa ekspansif, ya, membesar atau infiltratif. Nah, permasalahannya pada saat melakukan ekspansif itu ada saraf-saraf ujung saraf yang bebas itu terangsang oleh karena teregang. Oke. Misalnya tadinya normalnya ukurannya segitu tuh. Kemudian saraf tulangnya jadi meregang besar gitu. Itu pasti yang menyebabkan nyeri. Atau bisa jadi memang bersentuhan dengan saraf-saraf yang di sekitarnya sehingga merasakan nyeri. Gitu. Jadi permasalahannya tadi kalau kita bicara tentang apapun jenis organ apapun kalau misalkan ada kerusakan pasti nyeri. Contoh aja sedikit aja, Audi kalau disuntik ambil darah yang dirasakan nyeri di kulit sama pada saat masuk pasti ada bedanya kalau kita rasakan. Tapi Kayak boleh ada jujur, cus gitu kan ya. Iya, ngomong-ngomong suntiknya boleh ini icebreaker dikit gitu ya. Boleh jujur nggak dok? Boleh jujur nggak? Iya. Saya kalau suntik itu kayak nggak ada perasaan, biasa aja dok. Oh gitu ya. Iya. Mati rasa gitu. Mungkin, Ya? iya, mungkin karena udah sering banget ya Oh, gitu. disuntik. Bukan zombie iya, kan? Iya. Tapi memang kalau suntikan itu ya nyerinya pas masuk dan di dalam Pasti beda. beda Iya, lagi ya. iya, Nah itu kalau pembuluh darah aja ada yang rusak pasti akan merasakan nyeri gitu. Nah di tubuh ini area-area peka nyeri banyak banget. Oh. Banyak banget. Iya dok. Nah kalau misalkan ada pertumbuhan tumor di situ, kemudian ada rangsangan di daerah situ, pasti ada rangsangan di daerah saraf yang nyeri. Nah itulah menyebabkan sakit. Itu yang menyebabkan sakit. Rasa tidak enak, quality of life-nya menjadi bermasalah karena kan kita mikir nyeri. Iya. Pasien menjadi lebih depresi gitu ya, lebih memikirkan aduh lebih baik mohon maaf nih ada yang bisa sampai lebih baik saya mengakhiri hidup, kadang-kadang seperti itu karena Iya. itu kan kasihan Sampai hopeless gitu ya dok Hopeless ya, gitu. karena nyerinya bisa itu ya jadi dok seperti ya. itu. Terus kalau pasien kanker atau tumor tersebut ya dokter ya yang tadi juga dijelaskan itu bisa kenapa biasanya merasakan nyerinya itu ya dok ya lebih beratnya itu saat malam hari dokter? Nah kita kalau bicara tentang kapan nyeri terjadi ya dan lebih banyak terjadi pada saat kapan, kita akan bicara tentang ambang nyeri ini. Jadi ambang nyeri seseorang itu jelas satu ya, beda-beda. Dan hari pun, waktu pun pada saat bahagia nih, nyeri kadang-kadang tidak dirasakan tuh. Iya. Tapi misalkan pada saat nganggur, pada saat depresi, kemudian pada saat akan tidur, itu nyerinya pasti akan terasa. Dan itu akan malam hari. Kenapa malam hari dirasakan? Ya karena pada saat malam hari kondisi tubuh juga mulai sakit, ya hormonalnya juga mulai turun semua, ya jadi anti sakit alaminya juga sudah mulai turun. Dari situlah mulai timbul rasa nyeri. Makanya banyak pengobatan nyeri itu diberikan kalau sakit saja, terutama pada malam hari. Terus biasanya pas tengah-tengah tidur gitu nggak sih dok ya, tengah malam ya dok? Makanya kadang suka terbangun karena nyeri tersebut karena ya dok nyeri ya. banget. Dan itu sangat mengganggu sekali. Pasien yang dengan depresi, apalagi harus bangun tertidur dari tidurnya, bangun karena nyeri, besok paginya harus
apa namanya, tidak tidur nyenyak, semakin lama semakin depresi, dan itu sangat-sangat memberatkan buat pasien. Iya, iya. Buat Iya. pasien. Saya dengernya aja tuh padahal cuma cerita gini doang ya dari dokter, kok jadi ikutan nyeri juga gitu, serem juga ya. Ya, Nyerinya itu. kita Nyeri bisa kan ngilu membayangkan gitu ya, Dok, kita Iya. bisa Iya, membayangkan dokter. psikologis seorang penderita kanker itu kan Iya. psikologisnya juga sudah terganggu. Terganggu. Oke. Kemudian ditambah nyeri lagi. Iya, Jadi iya kita itu dia dokter. sebagai seorang dokter yang menangani nyeri di kanker atau dokter-dokter yang untuk tindakan-tindakan terapi nyeri, kita berusaha bagaimanapun caranya, berusaha semaksimal mungkin supaya pasien itu tidak merasakan nyeri, karena bisa mengurangi lah perasaan yang depresi tadi, Perasaan yang depresi meningkatkan tadi ya. quality of life-nya daripada nyeri terus sampai akhir hayat. Iya betul dokter. Lebih baik tidak nyeri tapi bisa ngobrol-ngobrol, bisa senyum gitu ya. Iya, kayak gini ya. Hmm. Gitu ya dok. Iya terus kalau obat yang diberikan itu ya dok ya pada pasien-pasien tersebut ya dokter ya, itu kalau yang apalagi yang mengalami nyerinya itu sampai keganasan ya dok, apakah itu sama dokter obat-obatannya? Prinsip penanganan nyeri dari WHO sama pasti. Oh sampai WHO ya? Iya dong, Oke. World Health Pastinya lah ya. Organization itu memikirkan semuanya. Bagaimana keamanan pengobatan, harus bagaimana step-stepnya mengobati nyeri itu ada tahap-tahapnya. Dari yang mild, moderate, sampai yang tinggi. Contoh kecil lah, yang sering kita alami kalau nyeri, bagaimana cara nyeri supaya tidak nyeri? Tidak usah pakai obat dulu dong. Gitu. Kalau bisa ya. Iya, Kalau bisa, dielus-elus, dipijat kejeduk gitu, kejeduk duk gitu. Iya, iya. Yang kamu lakuin apa biasanya sama anak-anak? Dilus-lus nih. Iya, kayak gitu dong. Ya, dilus-lus biar Iya, tadi, sakit. Iya, dielus. Tuh, iya, aduh, udah sakit ya, digini-ginikan. Iya. Sebetulnya itu sebenarnya proses pengobatan juga loh. Jangan salah. Karena pada saat nyeri, ada rangsangan nyeri, saraf-saraf nyeri itu terangsang, dengan perabaan, itu rangsangan di saraf nyerinya bisa dihambat. Contoh, gatel tadi. Gatel itu sebenarnya perasaan nyeri yang kecil. Iya. Perasaan nyeri yang sangat kecil. Kemudian dia nyeri situ, kemudian muncul gatel. Gatel digaruk. Oh, Ada gatal di itu raba-raba. Gatal itu Dengan nyeri. diraba-raba jadi bahaya. Cuma kalau diraba-raba selalu digunakan gitu ya, jadi nyeri lagi. Iya. Oh, jadi gatal itu termasuk nyeri juga, cuma ya beda konsep Beda lagi ya. konsep lagi, ya. Iya. Oh. Nah, untuk pengobatan ya berdasarkan itu harus dimulai dari yang ringan dulu. Apa yang ringan? Paracetamol deh. Iya, saya juga tadi pas yang saya tanya teman saya itu juga dia bilang paracetamol. Paracetamol nggak ringan. Naik lagi mungkin ditambah non opioid. Oh, ada obat lain ya selain paracetamol itu ya? Karena saya cuma dengarnya paracetamol, makanya saya Naik juga lagi yang nanti tanya-tanya nih sama sampai ke dokter. arah morfin. Oh, Jadi morfin itu salah satu bentuk obat yang keras tapi obat yang keras ya dok ya. Dan sebisa itu mungkin sih kita hindari karena bisa jadi efek sampingnya juga lebih besar dibandingkan yang lain. kalau boleh kepo dikit gitu ya dok ya, dokter sering kasih yang obat tersebut terhadap Pernah pasien dokter? banyak. Oh banyak loh ternyata ya. Ya kasihan karena satu dengan morfin dengan dosis yang ringan membaik. Artinya Iya. kalau dosis ringan dengan dosis yang kita atur, kita sesuaikan dengan kebutuhannya, tidak terlalu berlebihan, morfin itu sangat membantu. Tetapi beberapa pasien yang sudah menggunakan dosis yang terlalu tinggi, hati-hati nih. Bisa dilakukan pertimbangan pengobatan yang lain. Pengobatan yang lain itu seperti apa tuh dokter? Nah, kalau kita bicara tentang bedah saraf ya jelas ini lingkungannya terapinya bedah saraf dong. Oke. Nanti dia terakhir Iya, kita iya. ngomong sana. Terus ya dok ya, kan dokter kan bilang kalau tadi kan memberikan obat-obatan ya, ya salah satunya yang cuma saya tahu kan paracetamol ya, tapi kan ada yang lain-lain itu ya, salah satunya morfin. Itu ada efek sampingnya tidak dok untuk pasien kanker tersebut dokter? Jadi- terhadap nyerinya? Ya, jadi pasien-pasien dengan pengobatan obat-obat dengan golongan opioid yang paling sering terjadi itu adalah bisa terjadi depresi nafas. Terjadi apa? Depresi nafas. Depresi nafas itu Nafasnya seperti- jadi tersengal-sengal seperti itu, ya. Atau pemberian yang salah atau pemberian dengan dosis yang sangat tinggi juga mempengaruhi
proses kerja otak sendiri. Oh, sampai mempengaruhi itu ya. Karena Iya. nyeri sih ya. Oke, Karena oke. maksudnya obat-obat itu kan pengaruhi kerja saraf. Sedangkan saraf itu tidak hanya di tidak hanya di area nyeri saja, tapi semuanya kan. Akhirnya semuanya juga terpengaruh. Bahkan ada laporan kecanduan nih. Jadi kecanduan. Oh, jadi kecanduan bisa juga ya, Dok ya? Bisa juga. Jadi malah kecanduan. Kita ingin ngobatin nyeri malah kecanduan dengan obat. Oh, gitu. Itu kalau dengan obat ya, Dok ya. Ya, itu salah satu contoh, salah satu beberapa. Walaupun tidak semua pasien atau tidak semua orang memiliki kemungkinan ke arah situ. Ke arah situ, iya. Ke arah komplikasi itu. Iya, Karena kan memang kita harus lihat case by case ya. Kita harus Iya. lihat, oh ini kuat nggak dengan obat ini, oh ini bisa jadi paracetamol aja sekarang banyak banget tuh yang alergi. Oh ya. Alergi itu Padahal paracetamol kayaknya enggak yang Oh jangan seperti itu, ya. salah, ada yang pakai paracetamol, kemudian pakai ibuprofen, golongannya NSAID yang lain, itu bisa alergi. Dan kalau alergi berarti nggak cocok dong dikasih itu. Padahal butuhnya obat itu buat nyeri ya, kita cari obat-obat yang golongan yang lain selain NSAID. Oh, dengan golongan lain tersebut. Jadi itu. kalau kita lihat case by case ternyata dengan pengobatan tidak mampu, ya kita cari cara lain. Nah, iya itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan saya berikutnya sih, Dok ya. Kan tadi kan kita juga obrolin obat-obatan ya, paracetamol dan lain-lainnya lah. Ya, saya nggak langsung hafal lah ya, Dok ya. Kecuali dokter gitu. Koyo. Nah, selain iya. Nah, baru saya mau tanya, Dok, selain dengan obat-obatan itu, Dok, apakah ada cara lain, Dok? Kan mungkin kan kalau orang Pegel-pegel kasih koyo gitu ya. Itu salah satu bentuk obat sebetulnya. alternatif. Jadi Terus, obat tempel itu sebetulnya salah satu bentuk obat itu yang ngaruh harus banget diminum. ya, Dok ya. Ada kan jenis obat-obat yang memang bisa diberikan secara tempel ya, transdermal itu ada. Jadi memang ditempel, kemudian dia obatnya bereaksi di situ, kemudian sakitnya menghilang. Tetapi ya lagi-lagi pasti ada batasannya deh, tidak boleh terlalu berlebihan banyak dosis dan seperti itu. Nah, ada yang bicara, dok, akupunktur bisa enggak? Iya itu, Dok, sering dengar juga tuh, Dok. Akupunktur Akupunktur bisa aja nggak? tuh. Dari tulisan-tulisan saya sih bisa gitu. Dari tulisan-tulisan yang saya baca bisa. Cuman kalau mau tanya, dok, akupunktur gimana sih? Mohon maaf dong, saya bukan di area situ kerjanya. Kalau di daerah bedah saraf, yang paling kita bisa lakukan adalah stimulasi saraf. Stimulasi saraf. Iya, jadi ada Apa tuh, tuh Dok? alat atau cara radiofrekuensi tadi, salah satu contoh. Atau bisa cara mematikan saraf yang menyebabkan sakit. Gitu. Intinya ya supaya bagaimana saraf sakitnya itu tidak bekerja. Banyak-banyak caranya, banyak sekali caranya. Dari injeksi obat anti sakit di daerah saraf yang terkena, menggunakan prosedur injeksi yang benar, diarahkan ke tempat yang tertentu yang kita incar sebagai saraf, pusat saraf sakit di organ-organ tertentu. Seperti itu. Jadi yang kita kejar autosympathetic fiber nerve stimulation, itu istilahnya seperti itu. Sulit ya ngomongnya. Udah deh, pokoknya saraf-saraf yang menyebabkan sakit itu kita stimulasi atau kita matikan supaya nyerinya tidak berlanjut. Tidak berlanjut. Itu bisa berapa lama ya, Dok ya pengobatannya? Kalau itu sudah permanen rusak, ya akhirnya selamanya tidak akan merasakan nyeri. Cuman masalahnya bukan berarti tindakan itu tidak ada komplikasi ya. Kita harus pilih-pilih nih kasus-kasus yang memang betul-betul membutuhkan tindakan yang sampai merusak saraf. Karena saraf itu pun sebetulnya dibutuhkan kita untuk merasakan nyeri tadi, bahwa nyeri itu warning sign dong. Bagaimana kalau warning sign-nya hilang, kan tidak hanya organ situ saja yang rusak. Contoh keganasan pada pria nih, ganasan cancer pain, prostat. Oke, iya. Nyeri di daerah sekitar anus. Ya, oleh karena CA prostat. Ya kita milih dong
saraf apa saja yang bisa kita kurangi di daerah situ, kita injeksi di daerah impar ganglion misalnya seperti itu. Ada namanya ganglion. Ganglion itu pusat saraf atau pusat badan saraf lah. Di situ yang mensarafi area daerah prostat, Oke. area daerah saluran pembuangan, ya. Iya. Kemudian kita injeksikan obat-obatan anti nyeri di situ, nyerinya bisa bertahan sampai 6 bulan. Lumayan kan 6 bulan misal gitu. 6 Atau bulan. 3 sampai 6 bulan gitu. Hilang nyerinya. Walaupun nanti bisa diulang. Setelah 3 sampai 6 bulan tersebut itu Bisa gimana lagi, tumbuh Dok? lagi kan. Oh, Bisa tumbuh bisa lagi. muncul lagi. Bukan Terus tumbuh sih ya. melakukan- Iya, iya, iya. Masa ngomongnya tumbuh, muncul lagi tuh Muncul rasanya. lagi dan melakukan yang dokter lakukan sebelumnya itu ya, Dok ya. Iya, jadi Tadi. kita evaluasi ulang lagi. Kita Oh, butuhnya apa evaluasi. nih? Oh, kalau misalkan memang kita harus matikan itu saraf, kita matikan. Gitu. Dengan pemberian obat-obat yang bisa mematikan tadi ganglion tadi. Oh, gitu. Itu lumayan unik-unik yang dokter jelasin gitu. Iya kan, karena Saya baru dengar. pusatnya kan juga berhubungan dengan Oh, ini contohnya ya, dokter ya? ini contoh tulang belakang ya. Kalau kita kebahas Oh, kemarin oke. mungkin nyeri tulang belakang ya. Yang kita, Iya, saya ini kan sempat membahas. ada saraf-saraf yang mungkin kita injeksi supaya daerah-daerah tertentu nggak sakit. Iya. Tetapi untuk organ dalam, ya kadang-kadang pemberian injeksi daerah saraf-saraf yang ke arah tubuh tidak mengurangi rasa nyeri, sehingga yang kita incar adalah area-area saraf yang di dalam sini. Gitu. Itu sih saraf-saraf ya, Dok. Itu saraf simpatisnya. Taunya tulang soalnya. Di situ ada saraf simpatis. Simpatis itu bentuk salah satu saraf otonom. Otonom itu apa lagi itu? Dia kayak gini deh. Jadi kalau tubuh manusia itu ya, kalau kita bicara tentang otonom, tubuh manusia itu ada yang gerakannya itu disadari dan ada yang tidak disadari. Contoh yang tidak Iya. disadari gerakan usus nih, tidak disadari kan? Ya, Iya. itu persarafannya persarafan otonom, jadi automatically bekerja. Nah, salah satu fungsi saraf otonom itu ada pusat nyeri tadi juga bisa. Jadi area-area simpatik fibernya itu kita hilangkan supaya nyeri di daerah organ dalamnya ini hilang, perasaan nyerinya hilang. Oh, Gitu. gitu. Ini agak out of topic ya. Kan dokter kan menunjukkan ini ya, Dok ya. Saya tuh sempet kayak pingin gitu one day ikutan yang bedah hal ini ya. Namun saya jadi makin penasaran gara-gara dokter bilang ini di bagian ini ada. Jadi saya jadi makin penasaran nih. Semoga dikabulkan ya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan ada kesempatan ya. Iya, semoga one Karena day beberapa dikabulkan kali ya. kita juga melakukan tindakan yang ada di depan sini, pasiennya jadi baik. Kemarin ada salah satu pasien yang nyeri setelah operasi prostat Oh, karena keganasan juga. Kita lakukan injeksi. Tadinya tidak bisa duduk nih. Duduk sakitnya setengah mati, dok saya tidak bisa tidur. Saya sakitnya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Bisa nggak dok? Kita coba yuk. Kita injeksikan di daerah saraf di depan tulang, ya, depan tulang pantat ini. Kita injeksikan di situ obat lewat belakang, jelas tidak mungkin lewat depan kan? Lewat belakang kita injeksikan. Nyerinya alhamdulillah membaik. Sekarang pasien bisa jalan-jalan, bisa pergi-pergi tanpa rasa nyeri itu. Kan kualitas of life-nya menjadi lebih baik. Jadi tujuannya terapi nyeri yang seperti itu ya begini. Tujuannya adalah meningkatkan quality of life. Walaupun tahu kansernya pasti masih tumbuh terus mungkin seperti itu dengan obat-obat yang lain kalau mengobati kansernya. Mengobati kansernya jelas dengan obat-obat kemoterapi atau pembedahan. Diserahkan pada tergantung dari organ-organ yang terkena. Yang terkena itu ya. Tapi kadang-kadang itu tadi yang bisa menyebabkan stresnya itu karena nyerinya. Nah, kita berusaha untuk mengurangi nyeri. Kalau yang dokter tadi sebutin itu ya, itu kan dokter kasih contohnya itu kanker prostat ya, Betul. dokter ya. Mungkin kalau yang selain kanker prostat itu biasanya apa lagi, Dok? Selain kanker prostat? CA pankreas, CA Pankreas. ya dari ada organ bagian atas ya, nyerinya di daerah atas ini terus Iya. atau di daerah perut bagian bawah atau di daerah
panggul dalam, contohnya kanker ovarium atau kanker uterus. Biasanya daripada mengalami hal sampai yang itu. sampai nyeri dan tidak atau bisanya kebal dengan obat, kita bisa lakukan itu. Oh iya. Jadi gini, harus ada step ladder-nya dong. Kalau pakai paracetamol sudah bisa, ya sudahlah, cukup. Iya. Nggak perlu sampai ketika seperti itu. Iya, seperti yang saya tanyakan ke teman saya. Kalau teman saya kebetulan cukup dengan paracetamol. Jadi kalau punya paracetamol cukup, ya alhamdulillah itu baik. Iya. Nggak perlu sampai tindakan yang sampai seperti itu. Nyerinya bisa dihandle dengan paracetamol saja gitu ya dok ya. Oke. Dok, kalau yang berikutnya nih ya, saya ingin bertanya yang mungkin bisa menjadi intinya juga ya dari pertanyaan saya ya, walaupun masih ada pertanyaan lain sih gitu ya dok ya. Peranan bedah saraf dokter dalam hal cancer pain ini atau nyeri pada kanker ini. Jadi peran bedah saraf dalam kanker ini adalah melakukan tindakan yang sifatnya intervensi. Sebetulnya kita juga bisa dong resepin obat, tapi saya yakin semua dokter yang memiliki kompetensi untuk menangani kanker, dia bisa memberikan obat. Nah, dokter-dokter yang khusus untuk menangani pain, dia diberikan kompetensi untuk melakukan tindakan intervensi penanganan pain atau nyeri, termasuk salah satunya kanker. Apa yang bisa dilakukan? Banyak hal tadi yang saya sudah sebutkan. Contoh injeksi tadi ya, injeksi saraf simpatis yang kita injeksi. Contoh, kita potong tuh sarafnya. Potong sarafnya. kita bukan potong secara harafiah, potong pang gitu, bukannya. Tapi gini, saraf itu kan seperti kabel ya. Kita bicara kabel kan. Saraf itu kan kabel. Kalau misalkan kabel supaya kabelnya tidak terasa atau lampunya tidak nyala kan, gampangannya saklarnya dimatikan. Cuma kalau kita mutusin saklar semuanya kan semuanya dimati ya. Soalnya lagi ngebayangin kan dulu kan pernah beberapa kali ya melihat dokter Yuris melakukan bedah saraf yang lain yang kebetulan saya lihat ya dok ya. Nah ini jadi ngebayangin lagi kalau melakukan bedah yang tadi dokter sebutin nih. Ngebayangin lagi. Ngebayanginnya harus ngebayangin yang berat-berat gitu. Karena tindakan-tindakan itu tindakan untuk mengurangi rasa nyeri atau menghambat saraf yang pada saat nyeri itu bisa dilakukan dengan cara lokal anestesi. Oh, dengan lokal aja cukup. Iya, karena itu tindakannya bukan tindakan yang butuh pembedahan secara besar, tapi minimal invasif sekali. Karena kita aja nusukin jarum tuh. Iya, dari belakang itu ya. Berapa jam dok? Gitu. Tergantung ya kompleksitasnya. Oh, tergantung ya. Ada yang cepat, ada yang sedikit lama gitu, ada yang buat keringatan juga karena kompleks gitu ya. Ya masing-masingnya kita harus kita lihat, kita hitung-hitungan. Harus kita lihat dulu dong. Bisa enggak sini dilakukan tindakan seperti itu? Karena kan posisi pasien kan juga menentukan. Guidingnya apa sih gitu. Atau pada saat menjuntik kita butuh modalitas alat-alat seperti apa sih? Ada enggak sih alat-alat itu, kan kita harus pertimbangkan seperti itu. Betul. Jadi ya enggak bisa ini pasti sebentar aja kok. Enggak boleh lah kita bicara seperti itu ya, kita harus teliti. Yang penting teliti selesai gitu. Kalau saya seperti itu. Oh iya. Kalau boleh tanya dikit nih ya dok ya. Kalau sekarang nih untuk sekarang ya dok ya, dokter ada banyak pasien juga di sini dengan keluhan hal tersebut dok yang kita bahas juga ini dok. Beberapa ya. Beberapa. Tapi kebanyakan memang bisa dilakukan dengan pengobatan secara medikamentosa. Oh, bisa. Nah, kalau bedah saraf itu kan yang ke arah non medikamentosa tadi yang penyuntikan tadi, kemudian memberikan obat-obatan di intra. Jadi saraf itu di saraf ini, di saraf di daerah medula spinalis ya, atau saraf tulang belakang itu kan ada kantongnya tuh. Iya. Kantong sarafnya itu kita kasih obat gitu. Itu bisa juga. Bisa dilakukan seperti itu. Tapi itu tergantung dari tadi kondisi pasien. Makanya pemberian obat melakukan intervensi itu ya kita lihat juga, kita asesmennya
atau kita penilaian terhadap pasien itu tidak sedikit-sedikit, yuk udah saraf kita injeksi gitu, enggak. Tapi kita lihat bagaimana pengobatan yang sudah dilakukan, sampai mana, apakah masih memungkinkan nggak minum obat. Kalau masih mungkin minum obat, kasih obat dulu deh. Cukup obat itu ya. Pakai step laddernya ada. Ya, walaupun tindakan-tindakan bedahan tadi itu bisa secara dunia juga sudah diakui bahwa itu sangat-sangat mengurangi nyeri dan quality of life-nya juga meningkat. Iya, pastinya ya. Karena pasien bisa jalan-jalan, tidak perlu minum obat gitu. Iya. Depresi kan minum obat ya kadang-kadang. Gitu, Tiap iya, hari sempat dengar ya, kalau nggak salah itu sih dok. Ada yang saya tidak mau minum obat, saya bosan minum obat, malah jadi marah-marah. Ya kita harus edukasi juga sih, karena Iya, itu kan fungsional ya. Kita harus bicara tentang pasiennya, harus siap dengan kondisinya, secara mental juga harus siapkan. Prosedurnya lama. Dan panjang ya. Enggak, jadi harus tamat sedikit-sedikit yuk injeksi, sedikit yuk injeksi. Oke, dok, ngomong-ngomong ya dok ya, yang tadi kita diskusiin semua itu ya dok ya, itu pasti ada risikonya ya dok ya. Nah, lalu komplikasi dan risiko apa dok terhadap tindakan tersebut dok? Kalau kita berbicara risiko, Iya. terus kemudian masyarakat umum kita hanya mengatakan, nggak mau resikonya berat, sama aja. Saya sering bilang, ya kamu nggak, kalau seperti itu sama aja kalau misalkan pengen makan, nggak mau naik mobil dong, karena risiko naik mobil juga macam-macam sampai kecelakaan besar. Sampai kecelakaan besar kan? Iya. Nah, kalau kita bicara tentang risiko, kita bermain dengan saraf, ya pasti yang paling utama adalah sarafnya itu yang mati, tidak hanya saraf yang nyeri saja, tetapi saraf yang lain. Contohnya saraf yang menggerakkan tubuh. Walaupun jaraknya jauh, tapi masih mungkin terjadi. Jadi bisa jadi ada kelemahan tubuh yang sifatnya sementara. Kelemahan anggota tubuh yang sifatnya sementara bisa. Kemudian karena kita melakukan tindakan intervensi, ya kita melakukan penusukan jarum, bisa jadi terjadi infeksi. Infeksi ya. Tapi kan infeksi kita cegah dengan cara apa? Dengan prosedur tindakan yang baik. Kita kurangi dulu tuh infeksinya, bagaimana caranya? Kita kurangin dulu tuh, kita bersihkan dulu kulitnya supaya tidak ada infeksi. Kemudian kita lakukan tindakan. Atau gangguan-gangguan saraf yang lain bisa jadi seperti itu. Contohnya motorik tadi, kelemahan otot, kemudian anehnya lagi, salah satunya lagi adalah kayak mirroring pain. Apa lagi dok mirroring pain? Iya, baru mau nanya dok. Dokter mengerti isi hati saya dok. Isi hati Apa itu pikiran dok. Apa lagi sulit banget? Iya. Pain aja bisa mirror gitu kayak kaca gitu. Gini. Iya. Orang kalau selesai nyeri itu kan persepsinya di otak tuh. Ya. Iya. Walaupun rasanya ada di salah satu sisi, tapi otak ini sudah selama merasakan nyeri. Jadi seakan-akan saya tuh nyeri. Walaupun yang sini sebetulnya sudah tidak nyeri, tapi perasaan masih ada rasa nyerinya nih, tapi yang sebelah kiri. Oh, bisa gitu ya? Kok pindah? Iya. Mirror. Ya itu proses psikologi. Tubuh. Proses mindset, proses di otak itu kadang-kadang kompleks seperti itu. Contoh. Kalau orang yang tidak punya, ada di penelitian nih, ada orang tidak punya tangan, ya, terus kemudian tangan satunya dikasih kaca cermin gitu, terus tangan kanan yang masih utuh suruh menggerakkan, seakan-akan tangan kirinya juga ikut gerak, karena otak kita melihat tangannya sebelah kiri ikut gerak. Contohnya dok gimana? Kalau misalkan ya cermin nih, Iya. ya, nah cermin nih. Kemudian tangannya kan sini sudah yang sebelah kiri kepotong nih. Ini proses otak nih ya, proses behind the scene of brain gitu ya. Kalau kita bicara brain itu luar biasa banget. Iya, lebih panjang lagi nih ya. Lebih panjang lagi Oke, selesai. Salah satu kalau misalkan kita pengen fisioterapi untuk menggerakkan tangan kiri misalnya gitu yang tadi tidak bisa gerak, kita menggunakan mirror. Menggunakan mirror. Seakan-akan tangan sebelah kiri gerak pada saat
yang kanan itu gerak. Iya. Jadi ada perasaan juga, oh ya tangan kiriku bisa gerak nih, lama-lama bisa gerak. Iya, yang saya tangkap dari contohnya udah kayak selfie jadi mirror ya hasilnya ya. Bukan mirror yang itu kali. Iya, iya. Ya itu mirroring sign, ya, Iya. mirroring pain pada tindakan-tindakan yang memang merusak jaras yang besar. Artinya jaras yang besar itu area. Jadi kalau kabelnya itu kabel di daerah pusat, kabel pusat utamanya itu kita rusak untuk mengurangi nyeri. Sehingga seakan-akan sisi tubuh yang sebelahnya juga merasakan nyeri karena proses yang ada di otak itu, yang kompleks tadi. Beratnya bahasanya. Tapi Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. iya, tapi jadi nambah pengetahuan baru sih. Yang tadinya cuma tahunya ya itu lobus itu jadi makin nambah lagi dong pengetahuannya gitu. Banyak banget lah Iya, kompleksnya otak kita ini bekerja kompleks. Karena tadi nyeri itu adalah persepsi setiap orang itu beda-beda. Karena nyeri yang saya rasakan belum tentu dirasakan oleh Iya. bisa jadi digigit nyamuk kamu bisa kesakitan banget, tapi yang lain biasa aja. Jadi, Iya, betul. dengan intensitas pukulan yang sama, aku nggak sakit, Biasa. kamu sakit. Sama seperti yang suntik tadi yang saya bilang itu ya dok ya. Ada yang sampai ketakutan banget nggak mau suntik. Iya, iya. Keluarga saya gitu kalau suntik jadinya ke bawah muka. Iya, iya. Mindset. Sakit banget. Nggak ada sakit. Iya, iya. Ya, jadi gitu. Oh, iya, iya. Nah, untuk tindakan cancer pada pain ini, ya kita bisa mengurangi nyeri atau motong nyeri itu dengan cara salah satu saraf yang mengantarkan nyeri ini kita hambat dengan obat-obatan yang secara lokal kita berikan. Kalau obat itu kerjanya general, kalau obat yang kita suntikkan kerjanya lokal di area tertentu saja, sehingga mengurangi efek samping obat. Karena langsung ke bagiannya itu ya. Bagiannya Iya, tuh. langsung bagiannya tuh, paham kan saya? karena penjelasan Alhamdulillah. iya dong, alhamdulillah. Karena penjelasan dokter dari awal sampai akhir itu mulai membuka pikiran saya, dokter. Iya, sehingga saya ya agak-agak ngerti dikit lah ya gitu. Ya mudah-mudahan sahabat sehat juga ngerti ya. Kalau nggak ngerti, hubungin Audia atau kita sendiri. Iya, atau bisa chat di IG-nya Dokter Yuris, Boleh. @yurisbahtiar. Pasti dibalas sama Dokter Yuris ya, dokter ya. Oke, dokter. Iya ya, dokter. Saya tuh sangat menambah pengetahuan ya buat saya. Terima kasih. Iya, dan pastinya juga ini menambah pengetahuan buat sahabat sehat ya, dokter ya. Dokter, kan kurang lebih pertanyaan saya itu ya, dokter ya. Iya, Ini pertanyaan awal kali itu ya. Iya, awal-awal itu ya. Kalau mau tanya lagi kan kayaknya nggak bakal selesai nih ya, Dok ya. Bisa Oke, Dok. besok nih selesai. Iya. Mungkin dari Dokter Yuris ada pesan-pesan terakhir buat yang mengalami nyeri pada cancer ini, Dokter. Ya, jadi kalau tentang nyeri pada cancer, yang paling utama adalah kita melatih mental dulu deh, mindset ya, Iya. mindset. Karena mindsetnya kita harus tahu, oh ya, nyeri itu pasti akan terjadi gitu, karena ada keganasan. Nah sekarang harus serahkan pada dokter yang ada. Iya. Kalau dokternya sudah mengatakan pakai obat sudah cukup ya, pakai obat dulu. Obat aja. Atau kecuali kalau misalkan ternyata dokter mengatakan butuh tindakan lokal ya, atau misalkan ada komplikasi tertentu tapi masih nyeri, bisa ada alternatif melakukan intervensi pain atau interventional pain management ya. Jadi nyerinya itu, pusat nyerinya itu kita lakukan intervensi supaya tidak merasakan nyeri ya. Dan sedangkan pusat nyerinya itu macam-macam pusatnya, ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya general. Nah yang kita kejar lokal sehingga mengurangi dosis obat, atau obatnya nggak usah dipakai kalau hilang betul. Tidak usah dipakai kalau sudah hilang betul ya. Di note ya buat para sahabat sehat ya. Dok, kasih semangat lagi dong buat para sahabat sehat nih, Dok. Semangat ya. Semangat selalu. Terutama pasien-pasien yang cancer, jangan patah semangat. Semua penyakit itu pasti akan ada obatnya dan ada hikmahnya di balik itu. Tetap semangat. Saya salut pada pasien-pasien cancer yang malah aktif ya, aktif Betul. dalam kehidupan sosial, kemudian memberikan semangat baru oleh
pada pasien-pasien yang lain. Iya, betul, dokter. Sama sekali. Saya pun juga begitu, dokter. Luar Iya. biasa, Mbak Audi salah satu Oke, aktivis. iya dokter Yuris, terima kasih banyak ya dokter ya, dari Sama-sama. awal sampai akhir yang tadinya saya nggak ngerti sama sekali, tapi mulai membuka pikiran saya dokter. Nanti setelah selesai ini saya tanya-tanya lagi boleh lah ya dokter Boleh, ya. silakan. Iya, terima kasih dokter ya. Semoga nanti kita Sama-sama. bisa bertemu lagi ya dokter ya, dan mungkin bisa membahas hal lain ya dokter Ya. ya. Iya, yang Oke. lain boleh deh. Oke, para sahabat sehat, itu tadi ya diskusi saya bersama Dokter Yuris ya. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, dan pastinya juga terima kasih banyak juga kepada KSM Bedah Saraf. Semoga informasi edukasi dari Dokter Yuris yang diberikan tadi itu bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya juga sangat bermanfaat untuk saya. Kalau gitu saya, Stefani Claudia, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa sahabat sehat. Sampai jumpa.